Teruntuk para pecinta Kang Deddy Mulyadi yang Assalamualaikum Kang, izin stick videonya serta izin menanggapi. Tapi sebelumnya saya berterima kasih karena Kang di sini mengingatkan para pendukung KDM, pembela KDM untuk lebih bijak lagi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Tetapi saya di sini juga hanya mengingatkan Kang, kami para pendukung KDM, pemilih KDM, pencoblos KDM, bahkan orang di luar Provinsi Jawa Barat pun yang mendukung KDM, kami sangat geram dengan kritikan-kritikan dari orang-orang yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tetapi isinya bukan mengkritik untuk membangun. Isinya tidak ada masukan yang berkualitas, tidak memberikan sedikit solusi walaupun sederhana, tetapi solusi itu dirasa memang cukup masuk akal. Tidak ada. Kebanyakannya mereka yang kami serang, orang-orang yang mengkritik bukan mengkritik kebijakan, tetapi mengkritik atau menyerang personal kan, pribadi. Dan menurut saya itu tidak pantas. Ya, tidak pantas. Karena kalau kritik membangun itu, dia mengkritik kebijakannya, alasannya apa, lalu di dalam isi dari kritikannya menyelipkan sedikit masukan atau banyak masukan, atau sedikit solusi atau banyak solusi, yang mungkin solusi atau masukan tersebut bisa dipakai untuk kebijakan yang diambil oleh KDM. Tapi kalau hanya menyerang personal, menjatuhkan personal, apa manfaatnya ilmunya bagi masyarakat yang mendengar kritikan tersebut? Jadi menurut saya, mereka itu orang-orang yang ingin menyerang pribadi Kang Deddy Mulyadi, bersembunyi di balik kritik, mengaku kritikus. Saya kasih beberapa contoh. Masalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Ada seorang wanita yang berjilbab, yang ngakunya kritikus. Tetapi statementnya, narasinya menurut saya ini sangat keterlaluan. Lebih ke suuzon, lebih ke berita hoax. Wanita tersebut berkata, Kang, percuma Gubernur Jawa Barat mengefisiensi anggaran belanja media ketika anggaran belanja media yang diefisiensikan tersebut dialihkan untuk membayar buzzer. Wajar tidak, Kang, kalau wanita tersebut diserang oleh orang-orang yang waras, oleh orang-orang yang sehat, oleh orang-orang yang objektif dalam menyikapi kebijakan tersebut? Harusnya diwajari. Walaupun memang saya sendiri pun terkadang suka ngelus dada ketika ada komentar yang bahasanya kasar, sangat kasar. Tetapi ya itulah ekspresi dari mereka mungkin untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap kritikus tersebut, karena tidak objektif, bahkan lebih ke memfitnah, suuzon, menyebarkan berita bohong. Kang Deddy sendiri kan menantang, silahkan buktikan kalau memang anggaran belanja media dialihkan untuk membayar buzzer. Mana tanggapan dari wanita tersebut? Malah balik mensomasi. Kan tidak sadar diri, tidak tahu diri. Coba Akang lihat rekam jejak orang-orang yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Berasal dari pendukung mana, simpatisan mana, partai mana, rekam jejaknya seperti apa. Ada orang yang rajin ceritanya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Lihat rekam jejaknya, pernah dipenjara gara-gara kasus berita hoax, berita bohong, fitnah. Wajar tidak ketika mereka berulah lagi, mencoba berlindung di balik nama kritikan, tetapi isi narasi dari kritikan tersebut setelah saya lihat, setelah kami lihat, kami dengar, ini bukan kritikan, karena tidak ada sedikit pun masukan yang berkualitas, masukan yang baik, solusi yang berkualitas yang baik, tetapi isinya lebih ke menyerang, lebih ke menjatuhkan. Untuk apa tujuannya? Setelah kami lihat basicnya, oh para pendukung ini, oh simpatisan ini, oh rekam jejaknya seperti ini, wah ini mah jelas untuk 2029. Ya, jelas untuk mematikan kredibilitas dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ketika digadang-gadang banyak orang yang menggosip kalau Kang Deddy Mulyadi calon Presiden Republik Indonesia 2029. Padahal masih jauh, 2029 masih gaib. Kita nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Apakah masih ada umur KDM-nya, atau saya, atau Akang, atau siapapun, atau lawan politik yang ingin menjatuhkan KDM, nggak ada yang tahu, masih gaib. Tetapi kenapa isu-isu seperti itu, penyerangan seperti itu dimulai dari sekarang? Tidak ada faedahnya. Kadon pidosaeun, Kang. Bener. Dan itulah yang kami serang, orang-orang yang tidak objektif. Kebijakan apa lagi? Barak militer.
Study tour. Banyak orang yang mengkritik study tour dan barak militer. Lihat orang yang mengkritiknya, basicnya seperti apa. Sedangkan mayoritas masyarakat Jawa Barat, para orang tua setuju dengan program seperti itu. Karena itu merupakan salah satu langkah atau solusi yang patut dicoba. Seperti barak militer. Ketika KPAI, Komnas HAM Perlindungan Anak, atau lembaga-lembaga yang terkait, atau komisi berapalah di DPR RI, di DPRD, tidak bisa melakukan apa-apa. Setidaknya dicoba dulu. Berhasil atau tidak, dicoba dulu saja. Ini mah belum dicoba, udah dikritik. Sedangkan mereka sendiri yang mengkritik tidak bisa melakukan apa-apa. Cilepeng tidak, pasti cilepeng. Ya, sekali lagi isi kritikannya hanya menjatuhkan, merendahkan, bukan membuat solusi, memberikan solusi. Apalagi ada nih tokoh yang banyak penggemarnya, banyak pendukungnya, yang kemarin kalah di pemilihan presiden berkata seperti ini. Anak nakal itu bukan untuk dihukum di barak militer, tetapi diberikan pendidikan. Kau kira barak militer yang Kang Deddy Mulyadi lakukan untuk menghukum anak yang nakal? Tujuannya apa coba Kang, saya tanya. Orang itu berbicara seperti itu kan hanya ingin menjatuhkan saja. Sedangkan dia sendiri dulu waktu jadi gubernur, apa yang dia lakukan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jangankan dia, sekali lagi, lembaga yang terkait untuk masalah kenakalan remaja, KPAI, LPAI, Komnas HAM Perlindungan Anak dan sebagainya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi banyak mengkritik, isinya tidak objektif. Tidak ada solusi, tidak ada masukan, ngemeng saja. Wajar tidak kalau kami membela Kang Deddy Mulyadi? Wajar tidak kalau kami menyerang orang-orang seperti itu? Wajar. Ya, kebijakan yang baik kok disalah-salahkan. Kebijakan yang patut untuk dicoba kok dipertanyakan. Sedangkan yang mempertanyakannya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mau mencoba apa-apa. Ya, kebijakan apa lagi Kang? Study tour. Coba, pantas tidak yang berdemo membuat statement seperti ini? Kang Deddy mah duda, kami mah punya keluarga. Ya, cabut larangan study tour. Pantas tidak seorang pendemo berkata seperti itu? Mendiskriminasikan duda atau janda. Kau pikir yang namanya duda, yang namanya janda tidak pantas dibilang keluarga? Wajar kalau kami serang. Karena ketika kalian mengkritik masalah study tour, jangan mengeluarkan opini-opini, statement-statement yang keluar dari jalur, bawa-bawa personal. Banyak duda janda yang tersinggung. Contoh, ada teman saya duda. Dia mengurus 3 anak dari hasil pernikahannya. Apa dia tidak pantas disebut memiliki keluarga? Kan itu mendiskriminasi, tidak boleh. Kalau menyerang personal, ya, utarakan saja poinnya apa. Kenapa ingin dicabut? Kenapa tidak mendukung kebijakan ini? Dan sekali lagi, tanya ke masyarakat luas, masyarakat Jawa Barat. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi didukung tidak oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat. Ketika banyak mayoritas Jawa Barat yang mendukung, maka langkah yang tepat Kang Deddy Mulyadi mempertahankan kebijakan tersebut. Karena pas saya yakin dan pasti perlahan-lahan kebijakan Kang Deddy Mulyadi akan dirasakan terlebih lagi oleh para orang tua menengah ke bawah. Baik kebijakan barak militer jika diteruskan, kebijakan larangan study tour, kebijakan evaluasi dana hibah, nanti juga akan dirasakan oleh pesantren-pesantren kecil yang selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah. Lihat saja nanti. Itu yang disebut kebijakan pro rakyat, tetapi dikritik oleh orang-orang yang tujuannya beda. Wajar kalau kami menyerang orang-orang tersebut. Ketika akan bilang kami membabi buta, ya harap dimaklumi. Karena mereka pun menyerang tanpa alasan, tidak objektif, bahkan menyerang personal. Bukan mengkritik, Kang. Assalamualaikum.